Halo teman-teman semua, saya Cynthia Putri dari kelas 12H SMK 2 BPK Penabur Bandung akan menjelaskan hal-hal yang kalian perlu ketahui soal virus corona. Kali ini aku akan bagi videonya menjadi 4 bagian. Yang pertama, hal-hal umum mengenai virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Bagaimana penularan virus corona? Virus COVID-19 memerlukan medium, yakni droplet atau tetes air. Penularannya sendiri ada dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung, contohnya adalah dengan bersin, batuk, dan kontak fisik dengan orang yang telah terinfeksi virus corona. Sedangkan cara yang tidak langsung adalah dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus corona. Misalnya, kita pegang handle pintu atau railing tangga di tempat umum. Terus sebelumnya ada orang yang terinfeksi virus corona pegang handle atau railing tangga tersebut. Terus kita pegang juga. Tapi pas mau makan, kita tidak cuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita bisa tertular oleh virus corona tersebut. Apa aja sih gejala corona? Gejala awal infeksi corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Terus, kalau misalnya kita ini kira-kira kayaknya yakin nih, kayaknya gue terinfeksi corona nih. Terus, kapan kita harus ke dokter? Nah, segera ke dokter bila kamu mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang disebutkan di atas, terutama jika muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona yang sudah di proof gitu kan. Oh, ini orang beneran kena virus corona nih. Terus, bila kamu rasa kamu mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, kamu nggak usah ke rumah sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Apakah virus corona mematikan? Penasehat sains pemerintah Inggris percaya bahwa kemungkinan meninggal akibat infeksi virus corona hanya berkisar dari 0,5% sampai 1% saja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Banyaknya kasus kematian corona disebabkan oleh penyakit atau komplikasi lain yang sudah diidap oleh pasien, usia yang lanjut, dan juga keterlambatan dalam penanganan pasien. Sekarang kita akan bahas corona di Indonesia. Menurut data per tanggal 1 April 2020 dari www.covid19.go.id, ada 1.677 kasus terkonfirmasi, 1.417 kasus dalam penanganan, 157 korban jiwa, dan 103 orang yang sembuh. Sedangkan 4 provinsi dengan jumlah pasien corona tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 808 kasus, Jawa Barat dengan 220 kasus, Banten dengan 152 kasus, dan Jawa Timur dengan 104 kasus. Nah, aku kan anak sosial nih. Jadi aku mau membahas fenomena corona juga dari kacamata geografi, sosiologi, dan ekonomi. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sekitar kita? Nah, pertama dari geografi dulu nih.
Nah, secara geografi, kita tuh mengurangi transportasi umum supaya keterjangkauan atau kemudahan perpindahan penduduk jadi semakin sulit. Otomatis ini akan membantu menekan penyebaran virus corona di Indonesia. Terus sosiologi, melarang adanya acara yang memerlukan massa dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah ke anggota keluarga. Nah, terus nanti tuh orang tua berperan sebagai penyampai pesan dan juga pengawas kepada anaknya. Jadi anaknya itu nggak dibiarin main keluar gitu, terus jadi lebih dipantau sama orang tuanya dan menerapkan yang namanya fungsi dari keluarga. Terus secara ekonomi adanya PHK, pemotongan gaji di mana-mana dan juga perlambatan ekonomi. Ini akibat banyaknya orang yang tidak beraktivitas di luar rumah dan juga kayak toko-toko ataupun tempat kerja yang dipaksa untuk tutup dulu. Terus juga ada juga fenomena kelangkaan di mana terjadi yang namanya panic buying atau enggak kayak kepanikan gitu, dan orang-orang kayak gue mau beli ini dulu, stok padahal ternyata sebenarnya itu dia nggak perlu amat. Jadi kayak beli karena panik bukan karena butuh. Jadi ada kelangkaan misalnya alkohol, hand sanitizer, masker, dan juga APD yang harusnya kita utamakan dulu untuk tenaga medis. Sekarang kita akan masuk ke bagian langkah pencegahan. Di sini ada sebuah kurva, ada garis putus-putus yang menandakan kapasitas maksimal tenaga medis, dan ada dua kurva pasien corona. Yang merah menunjukkan pasien yang jumlahnya banyak dalam satu waktu, sehingga jumlah pasien melebihi kapasitas tenaga medis yang ada. Ini sangat berbahaya, karena apabila banyak orang yang sakit dalam saat yang bersamaan, akan banyak orang yang tidak kebagian bantuan medis, dan korban meninggal akan semakin banyak. Maka dari itu, langkah pencegahan penyebaran virus corona sangat penting untuk melandaikan kurva tersebut. Nah, di diagram yang kedua ada 4 grafik. Warna abu melambangkan orang yang sehat, warna coklat melambangkan pasien corona, sedangkan yang pink melambangkan orang yang sudah sembuh dari virus corona. Di diagram yang paling kiri atas, aktivitas masyarakatnya normal, nggak ada pembatasan apapun dan nggak ada langkah pencegahan corona, sehingga orang yang sakit sangat banyak di saat yang bersamaan. Diagram di atas kanan merupakan gambaran kalau pemerintah melakukan lockdown atau karantina seperti di Cina. Di saat banyak orang yang sudah sakit, terus baru ada tindakan dari pemerintah gitu. Nah, diagram yang ada di kiri bawah merupakan diagram apabila kita melakukan physical distancing yang normal. Tidak terlalu ekstrim sampai nggak ada satupun orang yang boleh keluar. Jadi masih boleh keluar tapi dibatasi gitu. Kalau nggak penting-penting amat ya jangan keluar. Terus di diagram terakhir adalah gambaran apabila semua orang taat melakukan physical distancing. Bisa kita lihat perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan kurva yang pertama. Terus apa aja sih upaya pencegahan yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah physical distancing, yaitu membatasi kontak fisik dan menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Physical distancing itu bukan berarti kita nggak boleh bersosialisasi, tapi kita tidak boleh kayak ke suatu perkumpulan yang melibatkan banyak massa. Jadi kita masih boleh bersosialisasi, tapi ya online aja gitu. Terus yang kedua adalah clean surface, yaitu membersihkan permukaan benda yang sering dipegang. Contohnya adalah handle pintu, railing tangga, permukaan meja makan, handphone yang selalu kita pegang, dan benda-benda lainnya. Yang ketiga adalah wash hand atau cuci tangan dengan sabun. Karena cuci tangan dengan sabun dinilai sangat ampuh untuk membunuh kuman dan virus yang ada di tangan. Jadi sebelum makan jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh cara-cara pencegahan penularan virus corona. Sekarang kita akan coba amati masyarakat di sekitar rumah aku. Apakah mereka udah melakukan upaya pencegahan tersebut atau belum? Di video ini, penjaga toko sudah mulai menyediakan hand sanitizer. Nah, di video ini, para pembeli udah mulai pakai masker. Terus ada bapak-bapak yang menjaga jarak dari pembeli lainnya. Sedangkan di sini, kita bisa lihat kalau misalnya pejalan kaki yang lewat itu udah hampir gak ada. Terus orang-orang yang naik motor udah pada pakai masker. Terus kayak lapak penjual kaki lima gitu tutup, udah gak ada. Nah, terus di tengah-tengah situ tuh ada kayak
papan pengumuman gede tentang upaya pencegahan virus corona gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu hal-hal yang bisa dilakukan selama physical distancing di rumah. Yang pertama adalah beres-beres. Iya, aku tahu, ada beberapa dari kalian yang gak suka beres-beres. Tapi percayalah, beres-beres itu penting supaya rumah kita tetap bersih dan jauh dari kuman dan virus. Selain itu, sambil beres-beres kan kita kayak ngangkat-ngangkat barang, ngepel, segala macem kan. Nah, itu bisa dianggap juga sebagai olahraga. Yang kedua adalah olahraga. Eits, bukan berarti kalau physical distancing di rumah, kita kerjanya cuma rebahan. WHO menganjurkan kita untuk tetap melakukan kegiatan fisik selama physical distancing, supaya badan kita tetap fit. Ya, bagi kita yang suka mager-mager nih ya, boleh aja stretching, atau mau sambil dance-dance lagi bikin TikTok, atau K-pop cover dance juga boleh. Ya selama asik dan bergerak, ya why not? Nah, ini nih yang kita suka. Yep, gaming. WHO menganjurkan kita untuk gaming, walaupun awalnya gaming dianggap sebagai suatu penyakit. Iya sih, kalau mainnya kebanyakan, terus lupa makan, nggak tidur beberapa hari, terus jadi marah-marah sendiri, moodnya nggak stabil. Tapi kalau misalnya kita gaming dengan sewajarnya, kita bisa main bareng sama teman, walaupun nggak ketemu secara langsung. Asyik kan? Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup menjadi hal yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh selama musim corona. Ingat ya, secukupnya, jangan tidur seharian juga kali. Selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi. Selama kita physical distancing di rumah, kita harus makan makanan yang bergizi. Jangan cuman kayak makan Indomie terus kayak makan goreng-gorengan, jadi makannya yang aneh-aneh sekarang. Udah makan kita jadi aktivitas fisiknya jadi lebih dikit kan dari biasanya. Terus jangan juga telat makan. Terus kalau misalnya kita rasa kayaknya kita kurang vitamin deh, ya bolehlah sambil makan suplemen makanan gitu biar tetap sehat. Nah, kita juga bisa membaca kok selama kita di rumah. Kalau misalnya kalian dulu udah beli buku, terus bukunya belum sempat dibaca nih, karena kesibukan harian kita. Nah, ini merupakan waktu yang tepat untuk baca buku itu sampai habis. Terus kalau misalnya nggak suka baca buku, terus baca apa dong? Tenang, teknologi kan udah canggih. Kita bisa cari itu di internet. Mau itu artikel, komik, atau apapun yang kita suka. Nah, berada di rumah juga bukan berarti kita lepas dari tugas-tugas kita. Sebagai murid sekolahan, ataupun mahasiswa, ataupun juga orang-orang kantoran, pasti kita masih bisa ngelakuin tugas dong di rumah. Dengan adanya kecanggihan teknologi dan juga internet, kita bisa ngelakuin tugas kita dari rumah. Misalnya aja video ini. Bikinnya dari rumah bro, untuk tugas sekolah bro, wow. Yang terakhir adalah berjemur. Berjemur di matahari pagi sekitar 10-15 menit sangat membantu untuk membunuh virus. Berjemurnya di matahari pagi aja ya, jangan matahari siang, nanti malah gosong. Wah, kita udah di penghujung video. Gimana? Apakah kalian mendapatkan informasi baru? Komentar di bawah ya, dan jangan lupa like video ini. Terima kasih sudah nonton, dadah!